Oke. Eh, kita mulai dari semester 7 atau semester 3 ya buat semester 7 untuk angkatan 2023, semester 3 itu untuk angkatan 2025 direct track atau ekstensi. Nah, di semester tersebut kan teman-teman magang ya, magang. Ada 4 mata kuliah. Kalau yang tidak ada mengulang itu ada 4 mata kuliah yang harus diambil, yaitu magang, seminar magang, kapita selekta, dan seminar proposal. Gitu ya. Jadi apa yang harus diperhatikan untuk magang ini? Yang pertama adalah posisi. Jadi teman-teman nanti nyari mungkin untuk informasi detailnya udah kemarin di sosialisasi magang. Yang paling penting dari prodi adalah cari posisi yang berkaitan dengan keilmuan prodi ya. Jadi kita kan ada 3 profil lulusannya. Multimedia interaktif developer, content creator, technopreneur ya gitu. Jadi carilah yang sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Jadi misalkan nih game AR, VR developer gitu ya. Boleh tuh join magang di situ. Application developer, front end, back end, boleh. UI UX designer, boleh. UI UX itu lebih ke UI UX designer dan content creator, content creator. Ini yang paling banyak, makanya saya highlight hijau, content creator. Dan itu posisinya namanya macam-macam, bisa sosial media spesialis, bisa komunik apa humas itu ya, ada yang istilahnya tuh humas, tapi dilihatlah job desk-nya apa gitu ya, dilihat job desk-nya apa. Kalau misalkan hanya sekedar apa ya, admin sosmed, sebaiknya jangan gitu ya. Admin sosmed itu kan bukan profil lulusan kita, tapi kalau termasuk bikin-bikin konten, nah itu masuk gitu ya, boleh. Nah, jadi atau IT support. Nah, IT support itu agak abu-abu tuh, agak abu-abu. Nah, kenapa? Terutama nih ya, terutama bagi yang mahasiswa ngambil magang 2 semester. Karena nanti pekerjaan yang dikerjakan di tempat magang itu akan menjadi topik PA, meskipun itu tidak wajib. Karena banyak pengalaman ngambil topik-topik yang abu-abu tadi, terus nanti pas semester 8 atau semester 7 ketika bikin proposal PA, jadi bingung. Ini kayaknya enggak ini apa? Enggak bisa nggak sih gitu ya diangkat jadi topik PA? Kok kayaknya simpel banget gitu. Nanti jadi bingung sendiri gitu ya. Nah, makanya pilih yang pertama itu adalah yang sesuai dengan bidang kita. Saya tahu banyak yang lebih ke konten ya dibanding ke ngoding gitu ya, bikin engineering, ya nggak apa-apa konten ya. Nah, kalau konten itu catatannya adalah lebih ke aspek teknikalnya ya, lebih ke cara bikin videonya, bagaimana visualnya gitu kan, bagaimana proses editingnya, bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana eh, dari hulu ke hilir itu semua dilakukan melalui suatu metodologi tertentu gitu. Karena kan kita engineering ya, prodi engineering. Jadi harus melalui suatu tahapan-tahapan yang sistematis gitu ya, sistematis. Disitulah sisi engineeringnya. Beda dengan mungkin DKV gitu ya, desain komunikasi visual. Mereka lebih ke sisi eh outputnya, komunikasi visualnya, komunikasinya nyampe nggak ke audiens gitu ya, nyampe nggak ke audiens gitu kan, atau bahkan lebih ke estetiknya. Kalau kita nggak gitu, estetik penting, tapi kita penekanannya adalah ke sisi teknikalnya. Jadi bagi yang ambil posisi-posisi konten kreator, harap di di apa ya, di diingatkan gitu ya, diingatkan bahwa ya kita itu adalah engineer. Jadi lebih ke aspek teknikalnya. eh nah saya tahu banyak yang pengennya ambil madusem ya, karena kan mungkin bosan kali ya di kampus kuliah udah 3 tahun, jadi pengen udahlah madusem. Ada yang berpikiran bahwa madusem itu lebih gampang di PA-nya, enggak juga ya, enggak, enggak juga. Jadi eh, kalau misalkan pilih madusem karena nanti PA-nya lebih gampang, ya sama aja, enggak, sama aja. Karena PA itu kan tidak direkognisi. Memang ada jalur madusem, ada jalur engineering ya. Tapi
di ujung-ujungnya kalau ngomongin soal PA, dia PA ya PA aja gitu. Kalau jalur Madusem mau jalur engineering atau reguler, ya tetap bahwa konten atau muatan PA itu harus memenuhi satu batasan tertentu, gitu ya. Satu batasan tertentu. Jadi, wah kan kalau Madusem itu PA-nya nanti cuman ngelaporin, enggak lah, enggak cuman ngelaporin, gitu ya. Gitu. Jadi eh sama aja mau ambil Madusem, mau ambil reguler gitu ya PA-nya. Nah, bagi teman-teman yang mau ambil Madusem diingatkan nanti mungkin dosen walinya akan mengingatkan bahwa tidak ada mata kuliah yang ulang ya. Karena kan nanti kalau Madusem 2 semester pas pulang-pulang langsung sidang kan. Jadi kalau misalkan ada mata kuliah yang ulang, kan itu tidak bisa direkognisi ya. Jadi kalau ada mata kuliah yang ulang, gimana kuliahnya kalau misalkan disambi dengan magang. Apalagi magangnya mungkin di luar kota gitu kan, sedangkan kuliahnya tidak bisa online. Gitu. Jadi tidak ada mata kuliah yang ulang lah. Nah, nanti udah nih magang. Diingat di diingat-ingat juga ya. Nanti penilaian magang itu ada dua, laporan dan presentasi ke dosen pembimbing akademik yang nanti bakal diplotkan, lalu nilai dari pembimbing lapangan. Gitu ya. Jadi semester 7 harusnya clear ya. Pokoknya semester 7 bagi angkatan 2023 cari cari tempat magang di Talenten atau boleh mandiri, eh pilih posisi yang sesuai dengan keilmuan prodi. Nanti di akhir semester presentasi dan bikin laporan gitu ya untuk penilaian magang dan seminar magangnya gitu. Ini kayaknya kalau mau nanya juga boleh langsung lah ya, dipotong aja sih biar ini apa sesuai dengan yang lagi dibahas gitu pertanyaan. Lanjut ya. Nah, kalau misalkan magang nih Pak, saya kan magang nih. Misalkan magangnya di Jakarta gitu kan. Jakarta. Sebentar. Oh, oke. Ini masih lanjut magang ya. Jadi catatan Madusem. eh Bagi yang mau magang 2 semester, PA jalur Madusem tadi udah saya sebutin ya, bahwa PA-nya itu tidak hanya melaporkan yang dikerjakan, tapi juga harus melakukan suatu analisis tertentu ya. Jadi saya bikin konten Pak, gitu kan. Apakah saya cuma melaporkan, oh saya sudah di PA-nya nanti ya, kalau di laporan magang mah bebas lah ya. Di PA-nya, apakah saya cuma melaporkan, saya udah bikin konten 100 misalkan, ya 100 untuk Instagram gitu ya, Reels, poster, dan lain-lain. Apakah cukup itu? Enggak, gitu ya. Jadi PA itu menuntut pembuatan produk melalui proses engineering yang tadi saya bilang, melalui suatu metodologi tertentu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman yang Madusem posisinya adalah konten kreator, di tempat kerjanya itu alur bikin kontennya itu tidak melalui suatu metodologi tertentu, ya mau tidak mau harus eh, melakukan itu di luar job desk di tempat magangnya. Jadi di-create sendirilah si alurnya itu gitu ya. Di-create sendiri si alurnya itu. Mulai dari misalkan kalau design thinking itu dari apa ya lupa saya. Empathize, ideate gitu ya. Dan itulah lupa saya. Pokoknya di-create sendiri step-stepnya itu dan itu diikutin gitu, ya, diikutin untuk bikin konten di tempat magangnya itu. Nah, itulah yang bakal nanti dibahas di PA gitu ya. Jadi PA itu isinya adalah bagaimana bikin produk sesuai dengan metodologi engineering tertentu. Bukan metodologi engineering, metodologi yang baku lah ya. Karena design thinking itu sebenarnya eh, setengah bukan engineering sebenarnya ya. Gitu. Jadi jika pekerjaan yang dilakukan saat madusum dirasa kurang bukan berbobot lah ya. Mungkin teman-teman sering ada yang ngerasa bahwa ini cukup nggak ya jadi PA gitu ya. Ya, kalau perasaan itu ada, nah ditambahlah kompleksitasnya pakai metodologi tadi gitu ya, metodologi tadi. Jadi ada pernah pengalaman kakak tingkat itu eh, madusem tapi pekerjaannya
ngurusin jaringan gitu ya, ngebener-benerin router gitu ya. Kan itu udah salah dari awal tuh kan. Itu kita bukan TK kan, kita bukan TK. Jadi ngebenerin router, terus jaringan. Terus gimana Pak? Ini saya apa yang harus diangkat jadi topik PA? Akhirnya dia harus dosen pembimbingnya bilang, udahlah kamu bikin video aja konten bagaimana sih sebenarnya step by step untuk eh, troubleshoot jaringan gitu ya, gitu. Jadi tetap konten gitu ya. Kita dibelokin ke konten. Tugas membuat video itu kan tidak ada, tidak disuruh oleh si pembimbing lapangannya. Tapi untuk PA ya mau tidak mau gitu kan harus bikin satu produk lain gitu kan. Itu ya catatan untuk Madusem. Lalu magang bekerja, nanti teman-teman yang sudah bekerja eh, tetap kalau misalkan ngambil mata kuliah magang diajukan ke Talenten ya, seperti yang lain ya, sama magang startup hanya buat startup yang diinkubasi di BTP. Lalu bagi yang magang mandiri diingatkan bahwa dicek durasi magangnya berapa. Minimal durasi magang itu yang bisa dibuat magang mandiri ya. Magang mandiri itu yang nyari sendiri. Itu minimal 4 bulan. Sementara untuk yang madusem itu 9 bulan. Ada pertanyaan, apakah madusem itu hanya hanya yang ditawarkan oleh fakultas? Iya betul. Madusem itu yang nanti ditawarkan di Talenten itu. Madusem. Bagi yang cari sendiri, defaultnya itu adalah magang mandiri itu magang 1 semester. Tapi nanti ada yang namanya magang ekstensi. Magang ekstensi itu kalau misalkan perusahaannya minta lanjut atau teman-teman mahasiswanya yang minta lanjut dan di ACC, itu bisa extend dengan syarat bahwa di tempat yang sama ya, perusahaannya di tempat yang sama. Dan itu minimal 9 bulan. Jadi nanti buat yang magang nih, kayaknya udah sih ini. Nanti lihat di Talenten atau cari sendiri lah ya. Saya kadang-kadang posting kan internship ya di community. Pokoknya udah dapet nih posisi, udah dapet perusahaannya melamar, masukinlah ke Talenten, masukin ke Talenten. Nanti ACC itu ya dengan konsultasi dengan dosen wali lah ya. Ini cocok nggak gitu kan? Ini ini bisa nggak gitu kan? ACC nanti dosen wali di Talenten, ACC oleh Kaprodi dan akhirnya nanti diploting DPA-nya. Oke, nah magang clear lah ya, magang. Pokoknya nanti semester 7 buat angkatan 2023 magang. Lalu mata kuliah yang lainnya gimana? Kapita Selekta dan seminar proposal. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa kita tidak mau juga merepotkan. Pak, maaf, audionya kepencet mute, Pak. Oke, makasih. Ah, saya ulang ya. Buat yang gimana Pak? Kan saya magang nih. Saya magang, terus mata kuliah yang lain gimana? Kapita Selekta dan seminar proposal. Kan kalau untuk yang Madusem, dia otomatis direkognisi ya, jadi tidak perlu ikut kuliah gitu ya. Sementara bagi yang Masasem, defaultnya adalah ikut kuliah tuh, Kapita Selekta. Gimana kalau misalkan saya kuliahnya, magangnya di luar kota? Nah, kemarin kita udahlah permudah saja gitu kan. Jadi sekarang baik Masasem maupun Madusem itu sama-sama direkognisi Kapita Selekta dan seminar proposalnya. Nah, eh ini yang saya tuliskan di sini adalah CLO. Jadi rekognisi itu adalah rekognisi itu kan recognize ya, mengenali. Mengenali kegiatan yang dilakukan di luar prodi, dalam hal ini magang, sebagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencapai CLO, CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah dari suatu mata kuliah. Jadi untuk Kapita Selekta itu ada 3 capaian yang harus dicapai.
mengidentifikasi isu mutakhir, mengkaji topik khusus multimedia, mengembangkan jaringan kerjasama. Sepertinya ketiga hal ini itu bisa dicapai dengan melakukan kegiatan magang gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya. Sudahlah kan di tempat magang itu mungkin misalkan di studio game gitu kan isu-isu tentang eh, game development pasti ada dong, pasti diketahui dong. Nah itu kan harusnya udah bisa masuk ke mengidentifikasi isu, mengkaji topik khusus ya topik khususnya game aja gitu kan di multimedia. Apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan? Mengembangkan jaringan kerjasama ya di tempat magang pasti kan berkomunikasi dengan kolega, dengan atasan. Jadi ya udahlah direkognisi aja. Nah nanti semua itu tidak perlu ikut Kapita Selekta mata kuliahnya, tapi ambil tetap ya, ambil mata kuliah nanti pas registrasi. Nanti di akhir semesternya nanti ajukanlah rekognisi. Nanti adalah pengumumannya ya, pengumuman. Silakan di akhir semester biasanya minggu 14 15. Silakan yang buat mengajukan rekognisi eh, isi formnya Google Form biasanya ya. Nah, nanti ada berita acara ekivalensi, tapi nanti lengkapnya nanti di pas semester 8 ya. Berita acaranya seperti apa itu nanti ada di belakang. Jadi ada berita ekivalensi CPMK yang akan dinilai gitu ya. Jadi nilainya nanti bergantung pada dosen pembimbing magang gitu. Jadi yang akan menilai Kapita Selekta itu dosen pembimbing magang melalui suatu form yang harus diisi. Jadi nanti teman-teman yang magang semester 7 angkatan 2023 nanti harus ngasih form ke dosen pembimbing magangnya. Jadi mungkin sekalian presentasi gitu ya, sekalian presentasi dan nunjukin laporan. Pak, ini eh, untuk rekognisi Kapita Selekta, Pak, mohon diisi gitu ya, sambil laporan aja. Nanti saya juga sosialisasikan. Udah sebenarnya ke dosen-dosen. Nah, yang kedua seminar proposal. Seminar proposal itu CLO-nya atau CPMK-nya ya kurang lebih bikin proposal. Nah, ini penting sebenarnya ya, karena persiapan untuk PA semester 8. Jadi nanti ini juga sama direkognisi, tidak ada mata kuliahnya, tidak ada pertemuannya ya, bukan tidak ada mata kuliahnya ada, tidak ada pertemuan rutinnya. Nanti ada kelas online asinkron, jadi boleh LMS atau misalkan grup WA nanti ada. Kalau misalkan butuh untuk konsultasi ya, konsultasi nanti kita bikinkan. Kan di community ada ya, Kapita Selekta sama seminar proposal itu ada. Masuk aja langsung join gitu. Nah, untuk seminar proposal, outputnya itu tetap tapi harus bikin proposal PA gitu ya. Dan nanti dinilainya oleh calon dosen pembimbing TA. Nanti calon dosen pembimbing TA itu apa? Ada di belakang. Gitu. Jadi poinnya dari slide ini adalah bagi mahasiswa magang akan ngambil 4 mata kuliah, magang dan seminar magang itu mah sudah jelas ya. Nanti nilainya dari pekerjaan magang, dari lab, dari dari apa? Dari laporan magang sama presentasi ke dosen pembimbing akademik. 2 mata kuliah lagi Kapita Selekta itu tidak perlu ikut perkuliahan secara onsite gitu ya, reguler dan seminar proposal juga sama. Itu semua direkognisi di akhir mata kuliah. Kapita Selekta nilainya diambil nanti dari dosen pembimbing magang. Seminar proposal nanti dari calon pembimbing TA, PA gitu. Ya, jadi udahlah fokus di tempat magang aja gitu. Nggak usah mikirin, ya mikirin perlu ya. Maksudnya nggak usah bolak-balik kampus magang gitu ya. Eh, nah, ini detail soal proposal ya. Kalau Kapita Selekta clear lah ya, karena itu kan lebih ke teoritis ya, lebih ke teoritis. Proposal itu kan harus ada sesuatu yang, dan itu untuk persiapan semester 8 juga. Ini ada nanti template proposalnya. Template proposal itu ya di sini ya, tadi ya. Template proposal. Harus login. Nanti teman-teman kalau misalkan klik ini, itu sistemnya adalah copy ya. Jadi teman-teman harus login ke Google. Nanti dia akan ngopi template-nya itu ke Google Drive masing-masing mahasiswa. Hmm. Nggak usah dilihatin lah ya, nanti aja. Template proposalnya ada, nanti ini. Terus calon dosen pembimbing TAPA siapa dan gimana. Nah, nanti memang PA itu kan diambil semester 8. Dan
plotting pembimbingnya itu dilakukan di semester 8. Plotting siapa pembimbing kamu gitu ya, siapa pembimbing satunya, siapa pembimbing duanya. Tapi nah, kan pemilihan pembimbing satu, terutama pembimbing satu ya, itu sebenarnya ditentukan oleh mahasiswa. Mahasiswa pengen pembimbing satunya siapa, itu tidak diplotkan oleh prodi. Mahasiswa yang harus nyari gitu ya. Nah, begitu juga untuk seminar proposal ini. Jadi nanti harus sudah mikir dari sekarang. Cari dosen-dosen yang sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan topik PA-nya. Misalnya nih, UI UX gitu ya. Saya mengerjakan UI UX nih di tempat magang. Siapa ya dosen yang bidang kepakarannya di UI UX? Ada Bu Anti, ada Bu Desi gitu ya. Atau misalkan, oh saya konten nih. Oh Pak Sendi, tapi Pak Sendi itu nggak bisa jadi pembimbing satu ya. Ya kalau konten bisa lah Bu Desi, Pak Rio juga bisa. Atau misalkan game ya game jelas Pak Rikman, Pak Bambang gitu kan. Atau saya bikin 3D, 3D Bu Anti gitu kan. Saya bikin web itu banyak Pak Tovan, Pak Dadan dari sekolah sih. Anang dan seterusnya lah ya gitu ya. Sesuaikan dengan ininya. Pertama dengan kompetensi dengan topik PA-nya dan dua dua dengan preferensi masing-masing teman-teman lah ya. Kan pas saya mau nggak mau ini, saya mau ini gitu. Ya nggak masalah sih. Tapi pada intinya adalah silakan cari sendiri gitu ya. Silakan cari sendiri. Carinya sejak kapan? Dari semester 7. Cari dosen pembimbing TAPA-nya. Nanti di seminar proposal itu teman-teman harus bikin proposal, jangan ngerjain di akhir semester ya. Mulai dari semester awal, lihat template-nya, lihat pekerjaan di tempat magang ya. Kalau Madusem ya. Kalau Mas Asem gimana Pak? Mas Asem itu kan nanti semester 8 jalur PA-nya bukan jalur Madusem ya, bukan jalur magang. Ya nggak apa-apa. Semester 8 jadi harus punya perencanaan tuh. Semester 8 saya mau PA, topiknya inilah gitu ya. Atau bisa bisa juga dikerjain dari semester 7 ya. Topiknya inilah misalkan bikin game arcade gitu ya, kayak yang sedang dibikin Vario gitu ya. Nah, saya mau Vario lah pembimbing satunya. Ya udah, untuk seminar proposal ini teman-teman menghubungi Vario, Pak, mau nggak Bapak menjadi dosen pembimbing satu gitu. Saya topik saya ini gitu kan. Oh ya silakan bikin dulu proposalnya. Nah nanti dibikin nih sama teman-teman mahasiswa proposalnya, ditulis judul, apa latar belakangnya, apa metodologinya, apa. Boleh bimbingan langsung. Pak saya bingung nih proposal untuk ngisi bagian ini gimana ke Vario gitu ya. Nah ini gitu. Nanti udah jadi proposalnya, ditanda tangan sama Varionya. Tanda tangan itu menunjukkan bahwa Vario bersedia untuk menjadi pembimbing satu. Dan tanda tangan itu juga menjadi ciri bahwa, menjadi bukti bahwa ini topiknya sudah didiskusikan dengan calon dosen pembimbing. Udah tuh, nanti semester 8 tinggal di tinggal lah ya, tinggal. Nanti semester 8 nanti kita bahas di semester 8. Tapi udah katakanlah 25% tuh PA-nya di selesai gitu. Pak kalau saya masih bingung gimana topik PA-nya? Ya kalau bingung eh, boleh yang kira-kira dulu ya. Kira-kira saya mau inilah gitu ya. Kira-kira saya mau ini. Jadi saya proposalnya ini dulu. Eh, bisa jadi berubah nanti semester 8. Itu juga nggak apa-apa sih. Gitu ya. Jadi untuk seminar proposal lebih ke persiapan di semester 8 nanti PA. FAQ. Apakah proposal yang sudah dipastikan pasti dijadikan judul topik PA? Enggak, gitu ya. Tapi bagusnya iya. Jadi udah mulai direncanakan dari semester 7 topiknya seperti ini. Tapi kalau misalkan di semester 8 berubah, ya nggak apa-apa. Proposal yang sekarang dibuat di semester 7 itu untuk penilaian mata kuliah seminar proposal. Tapi untuk PA-nya nanti, proposal yang benar-benar untuk PA, nanti bakal diupload di LMS dan di Igrasias, yaitu nanti semester 8. Jadi seminar proposal selesai nih. Kan ada libur tuh, libur antar tahun. Di situ misalkan ada perubahan, ya udah nggak apa-apa, berubah aja gitu kan. Ini semua hanya untuk persiapan supaya lebih cepat sih sebenarnya nanti pengerjaan PA-nya ya. Bagaimana jika mau melakukan perubahan judul topik TA PA, ubah aja ya.
karena kan ini belum masuk ke PA, masih seminar proposal. Jadi kalau mau ubah aja. Kalau mau ubah calon, sebenarnya udah ke Vario nih. Tapi dalam proses bimbingan seminar proposal itu gitu misalkan ya, waduh Vario tuh sibuk nih gitu kan, susah. Kayaknya bakal sulit nih nanti kalau misalkan dilanjut. Boleh berubah. Padahal Vario udah tanda tangan misalkannya di proposalnya. Boleh berubah? Ya boleh aja. Tapi tentu saja ada etika ya. Etika maksudnya jangan kabur gitu loh. Vario kan udah menganggap bahwa oh ini ya ini jalan siswa bimbingan saya nih. Ya menghadaplah gitu kan ke Vario. Pak, punten Pak, kayaknya saya akan ini apa lanjut bukan dengan Bapak gitu kan karena sepertinya Bapak sibuk dan saya agak sulit. Gak apa-apa, terus terang aja gitu. Eh, Harusnya oke-oke saja sih bagi dosen ya. Kecuali nih, kalau bicaranya di semester 8, SK udah keluar, bagaimana mengubah dosen pembimbing, itu beda cerita. Nanti dibahas ya. Apakah calon dosen pembimbing TA sama dengan dosen pembimbing akademik, magang? Kalau Madusem kan, jalur Madusem, apakah pembimbing akademiknya sesuai dengan dosen pembimbing magang? Dosen pembimbing TA-nya sama dengan dosen pembimbing magang? Bisa iya bisa tidak terserah ya kalau misalkan aduh kayaknya lebih gampang dengan dosen pembimbing magang deh, ya udah nanti cari dosen pembimbingnya, nggak usah cari lagi, berarti kan diajukan saja, Pak, Bapak kan pembimbing magang saya, mau nggak jadi sekalian pembimbing PA gitu kan, itu aja lebih gampang. Mengapa proposal harus dibuat di semester 7? Ya itu tadi ya, supaya persiapan gitu. Nah, sebelum kita ke semester 8, bagi ini angkatan 2023 persiapan ya. Disiapkan lagi nih, karena semester 8 semester 7 tingkat 4 itu kan berkegiatan di luar kampus ya. Jadi di tempat magang. Kalau udah di tempat magang, udah bekerja di suatu perusahaan, magang bukan bekerja ya, magang di suatu perusahaan, tentu nanti akan fokusnya ke situ ya. Sehingga administrasi-administrasi untuk kelengkapan kelulusan nanti, terutama IPRT dan TAK, tentu akan sedikit terlupakan nih. Nah, makanya mulai dari sekarang atau misalkan nanti masuk ke semester 7, silakan direncanakan supaya itu sudah tercapai. Sehingga kita tenang gitu ya, menjalani magang, tenang nanti pada saat masuk semester 8 mengerjakan PA. Jangan mengerjakan PA sibuk, TAK belum selesai, IPRT masih 300 gitu ya. Jadi pabaliut gitu lah ya. Diselesaikan satu-satu. Kalau yang bisa diselesaikan dari sekarang, jadi semuanya itu terencana gitu ya. Di PRT dipersiapkan harus minimal 450 atau nanti ada surat pemakluman ya. Jadi misalkan sudah ngambil 3 kali 400, 420. Ngambil sekali lagi 435. Aduh, belum 450. Mau ngambil lagi yang keempat boleh nggak? Boleh gitu kan. Supaya 450. Tapi kalaupun tidak, kalau sudah 3 kali, nanti ada namanya surat pemakluman gitu ya. Cuman kalau surat pemakluman nggak bisa cum laude. Nggak bisa cum laude. Surat pemakluman, nanti ada suratnya, nanti pas daftar sidang disertakan itu. Jadi bukan IPRT sertifikatnya, tapi surat pemakluman. Nah, itu tidak boleh diambil dalam 1 hari ya. Jadi kalau sekarang gitu ya ngambil seminggu depan gitu, ngambil seminggu depannya lagi ngambil boleh 3 kali. Karena pernah ada yang kamu IPRT-nya udah belum? Belum. Besok terakhir loh pendaftaran sidang. Aduh, saya belum pernah sekalipun. Langsung ngambil 3 kali dalam 1 hari itu nggak boleh. Ambil 3 IPRT gitu ya. Nah memang nggak bisa juga di LAC-nya. Gitu. Jadi selalu dipersiapkan lah. TAK, TAK inilah ya, udah pada tahu lah ya. Gitu. Nah itu semester 7 nih. Kita masuk semester 8. Jadi udah magang, eh, presentasi, Kapita Selekta udah ada nilainya, seminar proposal udah ada nilainya, selesailah semester 7. Semester 8. Nah, ini berarti berlaku juga nih buat mahasiswa angkatan 2022 ya, sekarang yang mau lulus ya.
Di semester 8 yang ambil madusem ya tentu lanjut magang gitu ya. Sementara yang ambil masasem kemarin atau mas magang mandiri boleh ekstensi, boleh balik lagi ke kampus semester 8 kuliah seperti biasa. Kalau magang ekstensi nanti syaratnya adalah sudah mendapatkan tawaran dari, tadi udah saya bilang ya, tawaran dari perusahaan tempat magang. Posisinya harus sesuai ya keilmuan prodi, selalu lah magang. Tidak ada nilai, tidak ada mata kuliah yang mengulang dan mendaftarkan diri lagi ke Talentum. Jadi Mas Asam gitu ya, magang mandiri, saya cari tempat magang sendiri, dapatlah misalkan di perusahaan X gitu ya. Hmm, tapi kontraknya 1 semester. Tapi ternyata di akhir semester perusahaan X itu minta lanjutlah gitu di sini. Ya udah minta surat pengantarnya, nanti ajukan lagi ke Talentum, kita anggap sebagai magang ekstensi. Jatuh-jatuhnya adalah magang 2 semester gitu ya. Nah, bagi yang melakukan magang 2 semester, baik itu madusem, apapun magang ekstensi, nanti laporan akhir magangnya itu adalah laporan PA. Jadi, satu aja. Kan nanti di akhir semester, Talenten atau LKM minta laporan magang itu ya, yang kedua, semester yang kedua, semester 8-nya. Nah, itu di inputnya adalah laporan PA aja, menggunakan jalur madusem. Nanti ada template-nya. Nah, yang tidak lanjut magang ya kuliah, balik ke kampus, kuliah seperti biasa. Catatan, Madusem tidak berarti harus ambil PA jalur Madusem juga. Jadi kalau teman-teman ambil Madusem gitu ya, terus punya proyek sampingan atau mengerjakan ngulik sesuatu di jam lowongnya, jam free time-nya, kayaknya ini bagus juga diangkat jadi PA gitu ya. Entahlah bikin game atau apa gitu ya, atau misalkan ada proyek dengan mitra apa tertentu, boleh. Jadi kalau ambil Madusem tidak harus selalu harus jalur PA-nya adalah jalur madusem. Jalur reguler juga nggak apa-apa. Yang tidak bisa adalah tidak madusem tapi ngambil jalur madusem itu nggak bisa ya. Karena kan tidak melakukan magang 2 semester. Lanjut. Nah, ini mungkin yang penting ya. Sama kayak semester 7. Sama kayak semester 7. eh Pak, saya kan madusem atau ekstensi. Ada 5 mata kuliah yang harus juga diambil berbarengan dengan PA. Kan kalau magangnya mah kan udah selesai ya, magangnya mah udah lulus ya, harusnya kan dinilainya di semester 7. Ada bahasa Inggris profesional, pengembangan profesionalisme, manajemen proyek, proyek terapan dan olahraga. Ini bagi yang madusem, kalau bagi yang non madusem mah kuliah biasa. Bagi yang madusem direkognisi, ya kan, direkognisi. Dari mana nilainya? Aduh. Nah, kalau kemarin melulu berdasarkan proses ekivalensi CPMK. Jadi di akhir semester teman-teman input melakukan asesmen mandiri berdasarkan kegiatan di tempat magangnya, tercapai nggak CPMK bahasa Inggris profesional, tercapai nggak, CPMK pengembangan profesionalisme dan seterusnya gitu ya. Dinilailah oleh ini apa? Atau misalkan perlu mengerjakan sesuatu, agar CPMK-nya itu terpenuhi. Dinilailah oleh dosen pengampunya. Nah, kalau semester ini, saya harap ini lebih gampang lah ya. Saya harap ini lebih gampang. Contoh nih, untuk bahasa Inggris profesional, nilainya nanti akan kita lihat dari sertifikat IPRT. Ya, jadi nanti ketika dibuka form pengajuan rekognisi, untuk rekognisi mata kuliah bahasa Inggris profesional, teman-teman harus sudah punya IPRT. Memang harus lah ya. Pengajuan rekognisi itu kan akhir semester. Berarti akhir semester 8 udah mau deket-deket sidang. Sidang periode terakhir lagi ya. Jadi harus ada IPRT. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu melakukan tes IPRT. Rubriknya seperti apa, Pak? Rekognisi.
gampang kok. Di sini ada nih ya, semester 8. Bahasa Inggris profesional. Jika IPRT-nya lebih dari 450, dapat A. Antara 450 sampai 400, B. Kurang dari 400, C. Ini yang B sama C itu antara surat pemakluman, kalau enggak ya masih ongoing gitu ya. Gitu. Jadi nilainya berdasarkan dari ini. Itu ya, clear ya bahasa Inggris profesional. Pengembangan profesionalisme itu teman-teman tidak perlu melakukan apa-apa. Nilainya nanti dari form penilaian atasan. Jadi bentar. Form penilaian atasan itu ada di sini ya. Ada di ini ya. Form penilaian atasan. Jadi boleh nanti di sini. Ini kalau saya klik harus harus ini. Jadi saya langsung ke dokumen aslinya. Aslinya. Form penilaian atasan itu. Nah, ini nanti teman-teman print. Jadi diisi dulu nama mahasiswa siapa, nih berapa, lalu tanggal berapa gitu ya. eh Di print. Ini harus kertas soalnya kan ditandatangan oleh atasan ya untuk yang madusem ya atasan. Nah di sini ini ada 9 poin yang dinilai untuk yang pengembangan profesionalisme. Form penilaian atasan itu akan dilihat dari komponen integritas, ketepatan waktu dalam bekerja, keahlian berdasarkan bidang ilmu, penggunaan teknologi, dan pengembangan diri. Ada 5 ya. Integritas, ini ya nomor 1. Ketepatan waktu dalam bekerja, nomor 2. Keahlian berdasarkan bidang ilmu, nomor 3. Penggunaan teknologi informasi, nomor 6. Dan pengembangan diri, 7. Gitu ya. Sangat baik, sangat baik, sangat baik semua. A. Eh, ini kan 5, 4, 3, 2 gitu lah ya. Nanti rubriknya seperti apa? Ya dikira-kira sendiri lah. Saya juga belum bikin. Kalau nggak salah nggak ada di sini ya. Pokoknya kalau baik semua ya, kalau ada satu mungkin jadi AB gitu ya. Kurang lebih sudah. Tapi eh, gambarannya saya harap kurang lebih clear lah ya. Bahwa pengembangan profesional itu ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari sini. Lalu manajemen proyek dan proyek terapan. Manajemen proyek dan proyek terapan. Nah ini akan dilakukan, mau tidak mau, ini akan dinilai oleh seorang dosen, gitu ya, melalui berita acara ekivalensi, manajemen proyek proyek terapan. Jadi nanti teman-teman lihat di lampiran sini, berita acara yang tingkat 4, manajemen proyek dan proyek terapan. Bentuknya adalah seperti ini, berita acaranya, manajemen proyek dan proyek terapan, kurang lebih gini ya. Jadi nanti silakan diisi. Ini kan CLO-nya ya, CLO-nya. Silakan diisi penilaian pribadi. Oh, untuk saya mampu memahami cara menginisiasi dan merencanakan proyek secara sistematis. Mampu dong 5 gitu ya. Terus alasannya apa? Alasannya karena saya adalah project manager di tempat magang gitu. Silakan gitu ya. Bobot ini nggak usah diisi. Ini nanti diisi oleh dosen. Nah, nanti nilai mata kuliah ini, rekognisi ini, berdasarkan pengali dari ini dan ini. Nilai minimalnya itu 40, nilai maksimalnya itu 100. Jadi nggak mungkin nggak lulus ya, karena 40 nggak mu- nggak mungkin nggak lulus lah, nggak mungkin nggak lulus. Nah, gitu. Nah ini nanti eh di download, diisi secara digital, diberikan kepada ini ya untuk manajemen proyek dan proyek terapan secara digital diberikan kepada dosen
pembimbing PA. Jadi nanti yang akan menilai itu adalah dosen pembimbing PA. Kan PA itu adalah suatu proyek ya, sehingga manajemennya itu, manajerialnya itu bisa dinilai oleh dosen pembimbing PA. PA juga adalah sebuah proyek terapan, sehingga eh, ketercapaian CPMK-nya itu bisa dinilai oleh PA. Jadi dua mata kuliah ini nanti di-download, diisi, diserahkan ke dosen pembimbing PA secara digital untuk diisi dan ditandatangan. Ini ditandatangannya masih ada dua nih ya, dosen pengampu sama mata kuliah. Intinya satu lah ya. Ini nanti saya ubah ya. Ini tanda tangan dosen pembimbing PA aja di sini secara digital gitu. Nah, nanti dokumen file yang sudah ditandatangan secara digital nanti diupload untuk diupload di pada saat pengajuan rekognisi. Nih, gitu. Udah jam 11 ya. Terakhir, olahraga. Olahraga form penilaian atasan juga. Jadi kemarin sih ada ide anak-anak disuruh pakai Strava gitu kata Pak Tovan. Waduh, saya juga nggak tahu ya Strava itu apa. Eh Nantilah ya kalau misalkan ini apa? Kalau misalkan udah clear gimana gimananya, tapi untuk sementara kita permudah dulu. Kita pakai formulir atasan langsung. Jadi untuk nilai olahraga, atasan itu akan menilai kebugaran fisik dan mental, gitu ya. Jadi kalau di dokumen ininya semester 8 bisa dilihat di websitenya olahraga gitu ya. Form penilaian atasan, komponen kebugaran fisik dan mental. Komponen kebugaran fisik dan mental ya. Jadi 3 CO-nya itu dinilai dari 1 poin itu aja. 1 poin atasan. Jadi kalau teman-teman misalkan di tempat magang pada sering izin karena sakit, sepertinya tidak akan sangat baik. Mungkin baik gitu ya. Atau bahkan sering bolos, sering pas rapat gitu ya nggak hadir, Pak saya demam, Pak saya diare, Pak saya ini. Nah itu mungkin penilaiannya akan kurang dan itu akan berpengaruh ke nilai olahraga, rekognisi olahraga. Gitu clear ya. Jadi 5 mata kuliah ini ya semua berkaitan berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di tempat magang dan itu dinilai oleh dari berbagai dari berbagai aktor gitu ya. Ada yang dari PRT, ada yang dari atasan. Jadi BRT 1, atasan 2, pembimbing PA 2. Nah, nanti di akhir semester, seperti biasa lah, kan udah pernah ya di semester 7, semester 8 nanti ada Google Form yang harus diisi untuk pengajuan. Ada form pengajuannya, ada di website tadi semua ya. Form CPMK-nya, berkas-berkas pendukung, terutama untuk yang bekerja, untuk yang rekognisi bekerja, rekognisi kompetisi, rekognisi studi independen, dan lain-lain, itu berkas pendukung. Upload JPOM, nanti kita melakukan penilaian. Waktu uploadnya kapan? Nanti kita akan umumkan ya. Lanjut dulu. Nah, berarti clear ya, semester 8 itu, yang magang tetap magang, mata kuliah lainnya yang 5 bakal direkognisi. Gitu kan. Tinggal PA nih. PA gimana? eh Ini udah ya. Jadi ketika teman-teman di semester 8 yang magang tetap harus mikirin PA. Tetap harus bikin, kalau belum ya, bikin proposal. Tapi sebaiknya yang sudah diselesaikan di semester 7 tadi ya. Jadi proposal PA yang sudah ditandatangani itu eh, oleh pembimbing satu berarti harusnya satu step tuh. Tadi saya bilang 25%. Satu step udah selesai. Secara lengkapnya, step PA itu adalah seperti ini. Jadi pertama koordinator PA. Kalau sekarang koordinator PA-nya adalah Pak Bambang. Akan meminta mahasiswa upload proposal ke LMS. Proposal yang bertanda tangan ya. Nah, itu tuh kalau teman-teman belum menyelesaikan di semester 7 dan belum punya proposal di semester awal semester 8, biasanya sampai sekarang aja contohnya. Sekarang kan udah minggu ke-10, itu masih ada yang belum upload proposal. Coba. Minggu ke-10, bayangin. Berarti 6 minggu lagi dong. 6 minggu lagi pengerjaan PA, tapi proposalnya aja belum selesai gitu. Nah, kita pengen menghindari itu. Dari 16 minggu semester 8 itu, kalau udah punya proposal, berarti semester 1 itu, semester 1. Minggu 1 itu udah
Udah bisa tuh harusnya upload proposal. Jadi lebih lancar lah kesananya. Minggu satu upload proposal, 15 minggunya mengerjakan PA. Dibanding dengan teman-teman yang belum punya proposal, baru mengerjakan di semester 8 gitu ya. Mengerjakan proposal aja 3 minggu, katakan 4 minggu. Berarti sisanya tinggal 12 minggu dong mengerjakan. Tapi intinya adalah alur proyek akhir itu, stepnya itu pertama adalah dari upload proposal, bikin proposal ya. Nanti koordinator PA akan buka LMS, upload proposal ke situ, yang sudah bertanda tangan dosen pembimbing satu, calon dosen pembimbing satu, artinya bahwa proposal ini sudah disetujui dan si calon tersebut sudah bersedia jadi pembimbing satu. Nanti akan dikoleksi oleh koordinator PA, judulnya eh, judulnya pembimbing satunya siapa, baru nanti akan diplotkan pembimbing duanya, gitu ya. Jadi pembimbing satu saja yang dicari, pembimbing duanya akan diplotkan oleh koordinator PA. Nah nanti bagi mahasiswa yang sudah upload ke LMS, nanti ada rentang waktu, nanti diumumin tuh, diumumin. Ini fixnya ya, X misalkan, mahasiswa X, Budi misalkan, Budi, kamu judul diumumin tuh di grup TA. Eh, Judulnya ini, judul bahasa Inggrisnya ini, pembimbing satunya ini, pembimbing duanya ini, gitu ya. Nah setelah diumumkan seperti itu, silakan upload proposalnya ke Igrasias untuk pengajuan SKTA. Upload. Jangan lupa yang sering itu adalah kakaknya salah ya. Kakaknya harusnya the best. Yang sudah tercantum di template proposal lah. Template proposal itu kan ada kakak tuh. Kakaknya the best itu udah jangan diganti-ganti. Ikut aja gitu. Meskipun kakak yang satunya lagi lebih cocok sebenarnya karena ada multimedianya. Tapi kita itu masuknya ke kakak the best. The best itu digital business and entrepreneurship dan lain-lain gitu lah. Saya juga lupa. Nah, setelah upload proposal, laporlah ke koordinator PA. Harusnya nanti koordinator PA itu mengkoleksi siapa saja yang sudah upload Igrasias nih. Udah, nih. Kalau sudah ada daftarnya, nanti koordinator PA akan minta approval dari ketua kakak. Setelah di-approve akan diajukan SK. Ya. Jadi mahasiswa itu cukup sampai di sini aja. Lapor gitu ya. Nanti akan ini. Nah, dari situ ya tinggal SKTA keluar, melakukan bimbingan, daftar sidang, dan sidang. Setelah sidang, kalau lulus, ya nanti ada revisi. Revisi. Setelah itu ada jeda waktu sambil menunggu yudisium. Itu ada pengajuan cum laude atau enggak summa cum laude. Jadi ada Google Form. Nanti saya pastikan dulu ya. Kalau kemarin-kemarin Google Formnya dari LA. Tapi saya pastikan apakah LA menyerahkan ke Prodi. Kalau Prodi nanti saya akan umumkan lah di grup. Bagi yang akan mengajukan summa cum laude atau cum laude, silakan upload berkas-berkasnya di sini gitu ya. Gitu. Pelaksanaan yudisium udah wisuda, pendaftaran wisuda. Jadi lumayan panjang ya. Itu adalah itu. Nah, bagi teman-teman yang tingkat 3 nih sekarang. Jadi periode sidang itu ada kalau di semester ganjil biasanya yang paling banyak semester genap ya, semester 8. Kalau yang ganjil itu ada 2 periode nih. Kayaknya anak-anak yang direct track nih ekstensi bakal lulus di semester depan nih, semester ganjil. Bakal ada 2 periode PA. Nah, ikut di periode apapun, nanti wisudanya Maret. Maret 2027 berarti ya. Maret 2027. Sementara untuk yang angkatan 2023 itu akan ada 3 periode. Akan ada 3 periode. Seperti sekarang lah ya. Akan ada 3 periode. Mei, sidangnya itu Mei, Juni, Juli gitu ya. Mei, Juni, Juli. Nah yang ikut Mei biasanya bisa wisuda di Agustus. Kita untuk semester ini yang angkatan 2022 nggak ada ya. Nggak ada yang ikut periode 1. eh untuk yang periode 2 sama 3 nanti wisudanya November 2027. Wisudanya ada November 2027. Gitu. eh Ikut periode apapun ya tidak akan nambah semester ya. Periode terakhir misalnya periode 3 Juli gitu ya sidangnya. Yudisium Agustus yang tetap nggak akan nambah semester. FAQ, bagaimana jika belum tahu apa yang diangkat jadi topik, terutama jika saya madusem?
Ah, udah tadi dibahas lah ya ini mah ya. Apa sih yang bisa dijadikan topik TA? Engineering problem ya. Jadi apakah PA itu harus ada mitranya? Sebaiknya ya, gitu ya, mitra ya. Jadi kan kita harus ngangkat sebuah engineering problem. Nah, problem itu biasanya dari mitra atau alternatif lainnya adalah dari hasil studi literatur. Jadi kalau misalkan teman-teman studi literatur, misalkan apa ya, kemampuan baca yang rendah gitu ya. Nah, itu kemampuan baca anak SD yang rendah gitu misalkan ya. Itu tidak teman-teman dapatkan dari berkunjung ke SD, SDX misalkan. Kalau teman-teman berkunjung ke SDX, terus gurunya bilang, iya nih, kemampuan baca anak-anak di sini masih rendah. Itu problem tuh, bisa diangkat. Mitranya adalah SD tersebut. Tapi kalau teman-teman misalkan baca literatur-literatur, paper-paper dari jurnal pendidikan itu misalkan, terus dari beberapa literatur itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan baca anak SD di Indonesia rata-rata sangat rendah. Itu juga problem. Apakah kita perlu mitra? Tidak, karena problemnya hasil studi literatur gitu. Maka kita bikin produk untuk solusinya. Tapi kan solusinya harus dicoba. Ya, kan dicobanya tidak perlu ke mitra sekolah apa gitu kan. Bisa aja teman-teman survei ke anak-anak SD di lingkungan gitu ya. Kan tidak bermitra, tapi kalau masalah pengujiannya tetap diuji ke user ya, ke user gitu. Eh itulah ya, biar cepat. Jalur lulus. eh Jalur lulus. Lihat website Prodi. Jalur lulus. Eh, ada engineering seperti biasa, ada magang 2 semester sudah dibahas. Entrepreneurship. Nah, yang mau mau bahas entrepreneurship ini kayaknya lebih panjang ya, dan biasanya sedikit sih. Jadi nanti bisa sesi khusus lah, sesi khusus dengan saya. Tapi intinya adalah ini bikin usaha selama 6 bulan. Iya, minimal ada profit sedikit pun nggak apa-apa ya. Terus ada surat keterangan usaha dan kelurahan. Startup, ini mungkin Dimas sudah nggak Dimas? Startup ya, kita usahakan nanti ya sidangnya dipermudah ya. Kalau misalkan kita lihat bahwa memang masih startupnya masih jalan gitu kan dan berkembang gitu ya, udahlah gitu ya. Nah, ada jalur publikasi. Jalur publikasi itu jadi teman-teman bikin paper, tapi tetap harus bikin dokumen PA ya. Tetap harus dibikin dokumen PA. Nah, nanti bukan penilaiannya ya. Syarat lulusnya adalah harus dapat LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi papernya harus sudah diterima, baik itu di conference maupun di jurnal. Dan ini bisa jadi digunakan untuk syarat cum laude gitu ya. Jadi syarat cum laude. Ah, kalau saya jalur engineering, tapi saya juga punya publikasi. Apakah bisa? Bisa. Jalur engineering untuk PA-nya, publikasi untuk cum laude-nya, gitu ya. Itu juga bisa. Atau publikasi untuk PA-nya dan juga untuk cum laude-nya, itu bisa. Magang MBKM. Nah, ini ada, jadi teman-teman yang Mas Asem misalkan semester 7 ya, Mas Asem semester 7, semester 8-nya itu magang di tempat beda yang lain. Itu boleh, itu boleh. Tapi di tempat lainnya itu adalah eh, mengikuti program MBKM. Jadi yang dilaksanakan oleh BPA, BPA, Badan Pengembangan Akademik. Adalah di Instagramnya BPA gitu ya, lowongan-lowongan magang magang berdampak sekarang judulnya, magang berdampak 1 semester. Jadi di semester 8 magang lagi, tapi bukan di tempat magang yang di semester 7. Jatuh-jatuhnya bukan madusem ya gitu kan, magangnya magang MBKM. Ya, nanti kalau ada pertanyaan eh, predikat kelulusan. Nah, predikat kelulusan itu lihat di sini aja lah.
Ini ada ya. Jadi untuk summa cum laude selain tidak pernah mendapatkan sanksi, indeksnya A. Untuk sarjana terapan menghasilkan luaran minimal satu publikasi ilmiah berbahasa Inggris bersama dengan dosen pembimbing, terafiliasi dengan Universitas Telkom, pada minimal Sinta satu atau terindeks Scopus atau Web of Science, dan sekurang-kurangnya telah memiliki latar acceptance. Gitu ya. Jadi yang 2,9 ke atas, 2,9-nya ada di sini ya. Ini di sini. Persyaratan kelulusan. Ada di mana ya? Ada di Pedak kalau nggak salah. Adalah pokoknya bahwa kalau summa cum laude itu harus 3,9 di atas. Oh, di sini ya? Enggak juga ya. Oh, ini nih. BK 3,92. Terus lama masa studi kita nggak bisa 7 ya. Harus 8. Skor IPRT minimal 450. Dan itu maka summa cum laude. Ya, dilihat aja lah ya. Nanti di sini. Biar udah. Terakhir. Nah, ini yang diikutin ya. Silakan di... Nanti saya share slide-nya. Informasi penting itu ada di Instagramnya layanan akademik untuk PA, untuk yudisium, untuk wisuda, follow lah ya LAFIT gitu. Untuk magang itu magang.fit, terus Instagram kita adalah s1crm.fit. Ini website Prodi juga boleh dirujuk sama tadi ya yang knowledge knowledge base kita. Oke, itu saja kalau dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saya buka sesi pertanyaan. Waduh, minumnya jauh. Bapak Diva izin bertanya. Boleh, mangga. Bapak terkait yang publikasi paper tadi, itu Mm-mm. kan syaratnya ada LOA dari konferensinya sama LOA pas publikasinya ya, LOA dari dari conference publikasinya. aja. LOA dari conference aja. LOA Oh, publikasi, LOA, oke. LOA dari conference. Untuk Tadi kalau nggak salah ada dari publikasi jurnalnya juga, Pak. LOA itu satu kalau nggak salah. Ini ya, sekurang-kurangnya telah memiliki letter of acceptance. Oh, Jadi, maksudnya kan gini, oke. kalau conference itu kan, kalau misalkan kita submit ke sana, kalau diterima kan dapat LOA tuh. Iya, Pak. Nah, itu udah cukup. Itu udah cukup. Kalau itu conference, kalau ke jurnal ya submit ke jurnal nanti dapat LOA. Nah, yang saya nggak tahu, yang kamu tanyakan itu adalah bagi yang conference yang nantinya si papernya itu bakal masuk ke jurnal juga. Itu kan ada tuh. Saya submit ke conference, nanti conference itu selected papersnya bakal dipublish di suatu jurnal tertentu. Itu juga ada kan? Nah, Iya, apakah Pak, yang ada. dimaksud itu? Nah, Iya, apa yang ya kalau dimaksud itu. dimaksud itu eh, yang LOA conference-nya aja. Oh, baik, Pak. Mhm. Tapi Terima kasih, Pak. conference-nya yang terindeks Scopus berarti ya. Iya, benar. Iya. Cukup yang LOA conference-nya aja. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanya di chat juga nggak apa-apa ya. Tapi chatnya nggak muncul ya. Kok nggak muncul ya? Pak Muhammad Arif Alawi izin bertanya boleh Pak? Yuk, Alawi. Kemarin itu kan teman-teman sempat ada yang publikasi di conference dari Prof. Agus, yang Ya. bimbingan Prof. Agus. Ah, ah. Itu bisa dijadikan syarat kelulusan nggak? Atau di konferensi PA-nya dari situ? Untuk PA apa untuk cum laude? Untuk PA Pak. Bisa. Oh jadi kita tinggal ngumpulin berkas kemarin aja, terus presentasi tentang ini ya Pak, apa papernya ya? Nggak ngumpulin berkas. Kamu convert si papernya itu ke dalam bentuk laporan PA. Sesuai dengan template laporan PA. Iya, Nah, lah, kamu udah ini belum? Kamu masih 23 ya? Kamu 23 ya? iya Pak. Oh, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Oh, jadi tinggal di convert aja ke laporan PA ya Pak? Iya.
Oke Pak, terima kasih. Iya. Ini chat saya ada yang muncul tapi nggak kelihatan nih. Kayaknya. Oh ada nih. Griselda, Pak, saya izin tanya. Kemarin itu saya dapat info dari sosialisasi pengumpulan berkas magang yang Madusem itu template laporan akhirnya dari LKM. Apakah ini khusus di TRM boleh laporan akhir magangnya mungkin laporan TA Pak? Eh untuk Madusem template laporan akhirnya dari LKM. Ya memang. Jadi template laporan PA yang Madusem itu berasal dari LKM. Templatenya ada di mana? Ada di layanan akademik. Ada di layanan akademik. Jadi nanti bikin laporan PA-nya pakai template tersebut, itu yang akan diupload ke Talenten sebagai laporan magang gitu ya. Itu memang dari LKM. Khusus dari TRM boleh laporan ANM, mungkin laporan TA. Ya, laporan TA ya, tapi yang template Madusem. Kan ada tuh template. Nanti saya masukin di sini lah ya di website ini ya. Sebenarnya di LA ada. Di LA itu. Lihat tuh, di LA. Hmm, Di- Nah, ini juga websitenya perlu dikunjungi nih. Ini ya tadi kan kita ngerujuknya ke sini terus ya. Eh, Tugas akhir template. Template. Nih buku tugas akhir. Download template buku tugas akhir. Kita akan diarahkan ke OneDrive miliknya LA. Lalu di sini ada berbagai macam template. Aduh. Gitu ya. Ini template Madusem nih. Ini memang dari LKM. Ini template jalur publikasi nih, Alawi pakai ini. Lalu untuk yang reguler pakai ini TRM. Startup pakai ini nih untuk Dimas. Eh, Nah, gitulah ya. Hmm, Mudah-mudahan terjawab. Salma, mengenai cum laude untuk KKI itu apakah ada standar mitranya harus memiliki pendapatan sekian? Iya dong. Kan sesuai dengan yang termaktub, tercantum dalam dokumennya adalah eh, ini tadi. Sesuai yang tercantum dalam dokumennya adalah disebut eh, cum laude KKI tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Minimal usaha menengah sesuai regulasi ya. Minimal usaha menengah. Kriteria usaha menengah itu apa? Kriteria MKM usaha. Tuh, kekayaan bersih 10 lebih dari 500 juta hingga paling banyak 10 miliar. Omset 2,5 sampai 50 miliar. 2,5 miliar sampai 50 miliar. Eh, ya gitu lah ya. Jadi aturannya aturan dari eh, pemerintah. Kita ngikut itu. Kriteria menengah itu ikut aturan dari pemerintah. Gimana membuktikannya, Pak? Ya, memang ketika mengajukan nanti kita tidak minta surat bukti ya. Jadi nanti kita bakal expert judgment aja. Kalau misalkan yang jelas kan harus ada surat mitranya ya. Yang jelas harus ada surat mitranya. Yang dibuktikan dengan prototip dan sertifikat dari mitra. Jadi harus ada sertifikat atau enggak surat pengantar dari mitra bahwa memang produknya itu digunakan oleh mitra tersebut. Nah, kita kan bisa lihat tuh surat pengantar, oh mitranya si perusahaan X ini. Ya, kita mungkin kita akan cari-cari lah di online gitu ya. Perusahaan ini X ini atau mitra ini ada nggak sih ininya? Kita lihat skalanya benar nggak sih? Kalau cuman warung aja kan meragukan gitu ya, meragukan. Jadi cara validasinya atau verifikasinya kurang lebih masih seperti itu. Itu. Tapi yang jelas kalau berdasarkan aturan ini ya harus UMKM ya, harus UMKM. Ngajak. Eh,
kelihatan ke atas Griselda sama skill. eh ini kita soal HKI untuk berkasnya itu harus kelar kapan ya Pak supaya bisa input buat cum laude. Tadi ya nanti jadi sebelum yudisium untuk persyaratan cum laude summa cum laude itu nanti sebelum yudisium ada Google Form yang harus diisi berkas diupload berkas-berkas ininya berkas-berkas syarat cum laude. Naja di semester 7 mau ambil Mas Asam dan nanti PA-nya mau saya ambil dari proyek di startup lulus jalur eh, lulus jalur startup nggak bisa lulus jalur startup itu kamu harus menjadi founder startup dan startupnya itu harus dimulai dari semester 6 lah mulai kan harus setahun sebelumnya ya kalau lihat di website kita juru- lulus jalur startup itu nih ya harus sudah registrasi maksimal pada semester 6. Jadi startupnya itu tidak bisa dibikin di semester 8. Startupnya itu harus sudah dibikin di semester 6, mengikuti inkubasi dari BTP gitu ya. Nah, Lunar itu bisa gitu ya. Dehup bisa ya? Dehup. Eh, contohnya Lunar lah, kalau Lunar bisa jalur startup. Startup itu di semester 8 apakah mata kuliahnya bisa direkognisi? Dan nanti PA di semester 7 itu mau ambil masa semu. Kayaknya kalau kamu bikin startup di semester 7-nya itu magang startup gitu ya. Magang startup karena atau magang bekerja kali ya kayak 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 Sera dulu ya kalau nggak salah magang magang bekerja. Pokoknya intinya kalau startup itu nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk di semester 8 jalurnya jadi startup gitu ya. Tapi harus ada historinya bahwa dia adalah memang founder startup dari semester 6 itu kan ikut inkubasi jadi udah ada setahun gitu. Itu ya, Najwa ya. Maka mata kuliahnya bisa dioperasi. Karena saya udah tergabung di startupnya juga. Tergabung sebagai apa nih? Kalau misalkan bukan founder atau apa ya, tercantum dalam sebagai founder di startupnya, ya mungkin nggak bisa ya. Kalau gabung belakangan kali ya. Kalau gabung belakangan. Sera nih, Pak, kalau berkasnya menggunakan dokumen MOU dengan mitra partnership, apakah bisa MOU-nya sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak? MOU-nya mengatakan apa ya? Mengatakan kalau MOU itu lebih ke ini kali ya. MOU itu lebih ke kan belum ada MOU itu masih di level atas ya, bahwa masing-masing pihak itu punya kesepam, kesepa, kes- kesepemahaman bahwa akan bekerja. Tapi kan biasanya kerjasama apa yang dilaksanakan itu belum ada di MOU. Kita tuh tell you banyak tuh MOU sama ini sama ini sama ini, tapi bentuk kerjasama yang dilaksanakan itu kadang nggak ada gitu ya. Makanya Pak Prof Rektor itu kadang-kadang komplain kita lebih banyak MOU tapi hmm, biasanya MOA kalau nggak IA ya. IA itu apa ya? Agreement itu ya. Nah itu biasanya kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu. Kalau MOU itu kan bukan kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu. Cuman baru menyatakan bahwa kita sama-sama mau kerjasama nih. Tapi kerjasama apa-apanya itu belum ada di MOU. Jadi nggak bisa, Sen. Oke, sih ya. Berarti untuk laporan TA dapat diganti menjadi laporan TA Madusum saja ya, Pak. Oke, sih ya, benar. Oke, sih ya kan jalur publikasi bukan? Berarti untuk laporan TA dapat diganti menjadi laporan TA Madusum saja ya, Pak. Oh, oke. Oke, sih ya. Kalau jalur publikasi, laporan TA-nya pakai template laporan TA publikasi ya. Untuk TA magang, untuk laporan magangnya pakai template dari LKM, laporan magang dari LKM. Jangan laporan madusem. Perlu laporan magang ya perlu lah laporan magang. Nanti diupload di eh,
LKM di Talenten. Jadi dua ya bikinnya ya. Jadi ngajar. Jadi jalur lurus Ustawi itu buat kontennya aja Pak. Iya, bukan buat yang belakangan ikut. Terus ada kalau untuk sebentar. Kalau untuk TA yang jalur Madusem itu isinya lebih detail sesuai dengan judulnya ya Pak. Yang membahas kegiatan lain selama magang itu saya cuma isinya singkat dan yang sekiranya penting. Itu gak apa-apa berarti ya Pak. Tidak mencantumkan semua kegiatan yang dilakukan selama magang untuk disubmit ke Talenten. Oh, kalau ke Talenten, eh boleh lah ya, boleh lah. Itu nggak akan jadi penilaian kok kalau ke Talenten itu. Maksudnya tapi harusnya sama ya. Kan laporan yang dibikin satu tuh untuk PA sama untuk yang ke Talenten kalau Madusem. Jadi harusnya sama. Nah, untuk yang ke PA itu yang kita bahas itu adalah dari sekian banyak yang kita kerjakan di tempat magang ya. Itu bisa kita bahas satu aja. Kita bahas satu, fokus yang terbaik lah ya. Lalu kita tadi ya bikin eh, apa? Bikin pengerjaannya atau pembahasannya itu sesuai dengan tahapan metodologi yang kita pakai. Design thinking misalkan, bikin konten pakai design thinking gitu kan. Nah, contoh kontennya ya bisa satu saja yang dari yang dikerjakan. Tapi sayang sekali kalau misalkan pekerjaan yang lain tidak dicantumkan. Jadi cantumanlah di akhir gitu ya. Jadi untuk memberikan gambaran kepada penguji bahwa saya nggak mengerjakan ini aja, saya juga mengerjakan yang lain itu kan. Cuman yang lain itu tidak dibahas sedetail eh, pekerjaan yang menjadi unggulan kita gitu. Ya, jadi yang pekerjaan yang kita angkat topiknya itu dibahas detail sampai pengerjaan step-step sesuai metodologi. Pekerjaan yang lain eh, sebaiknya dicantumkan juga untuk memberikan gambaran bahwa kita nggak hanya mengerjakan ini, tapi mengerjakan yang lain-lainnya juga. Itu TA ya. Apakah magang sama? Sama kan dokumennya sama. Yang disubmit kita lenten. Nah untuk MOA juga sudah ada sebenarnya Pak. Berarti bisa ya untuk surat kedua. Iya, kalau MOA sudah mencantumkan detail kira-kira apa yang di eh, Memorandum of Agreement ya, itu apa ya? Apa yang disepakati dan di situ dinyatakan bahwa pihak mitranya itu menggunakan itu bisa menggunakan atau ya bekerja sama dalam bidang ini untuk apa gitu ya, bisa sih. Bisa. Baik, oke. Dewan Daru. Pak, saya izin bertanya terkait pengumpulan laporan magang Wadusem itu menggunakan template laporan TA, Pak. Iya, betul. Apakah itu artinya laporan TA-nya perlu ditandatangani juga dengan dosen pembimbing akademik? Pembimbing akademik apa nih? Magang apa pembimbing pembimbing eh, PA? Untuk yang ketalenten, pembimbing magang ya. Untuk yang ketalenten, pembimbing magang. Ya mungkin si lembar pengesahannya itu kali ya yang beda ya. Kalau untuk yang ketalenten, lembar pengesahannya pembimbing magang. Untuk yang TA, nanti lembar pengesahannya ikut template laporan TA. Itu lembar pengesahannya adalah pembimbing PA. Jadi bikin satu dokumen tapi lembar pengesahannya ada dua jenis. Berarti di akhir dibahas ya Pak pas sidang kegiatan lainnya. Bukan pas sidang di dokumennya juga dicantumin. Mungkin di terakhir bab 4 gitu ya, sebelum kesimpulan atau jangan bab 4, bab 3 di bab Madusem ya. Saya lupa Madusem itu. Pokoknya antara bab 3 bab 4 lah. Itu dicantumin lah, dirangkum gitu ya. Kira-kira eh, selain mengerjakan ini, saya juga mengerjakan ini. Katakanlah ada template, ada gambar-gambarnya atau mungkin ada tabel poster 10 gitu kan, video reels 20 gitu misalkan, kesimpulan untuk memberikan gambaran aja lah bahwa kita sudah mengerjakan yang lainnya juga. Oke, Pak, saya Hana mau izin melanjutkan pertanyaan Naja tadi, boleh, Pak? boleh. Nah, kan saya sama Naja tuh lagi ini startupnya lagi diinkubasi gitu sama BTP. Maksudnya Overdrive Naja ya. itu ya overdrive, Pak.
Mm-mm. Jadi Najwa itu kayaknya rencananya mau ambil Mas Asem, tapi nanti lanjut lulusnya pakai Hmm. jalur startup gitu. Nah, untuk jalur startup itu berarti apakah cuma foundernya aja, maksudnya kayak yang terdaftar di BTP-nya aja, atau misalkan kami sekelompok itu bisa jadi founder karena dari awal memang bareng gitu. Iya, kalau misalkan founder, overdraft itu banyak sih ya, berapa? 10 ya? 11? Kami Se- 11 atau 12 11-an. saya lupa. Cuma 11-an. cuma Iya, maksudnya kayak gitu. heeh. Ya, seperti yang saya bilang, jadi ya foundernya ya. Jadi yang mulai dari awal tercantum, saya nggak tahu ya tercantum dokumennya apa ya. Mungkin kalau ikut inkubasi BTP itu ada tercantum mungkin nama-namanya ya di situ. Intinya sih Oh, tidak bisa yang baru join di semester 8 gitu atau di semester tidak dari awal joinnya ya berarti tidak bisa jalur startup. soalnya kalau yang Azam cantumin katanya foundernya cuma Azam ini sama itu gitu maksudnya. Jadi nggak semuanya. Padahal maksudnya bareng kayak gitu. Tapi ya kalau Nah, misalkan yang tercantum di BTP memang semuanya sih. oh gitu ya udah berarti harusnya sih aman. Oh gitu ya Pak. Oke, Nah, terima kasih Pak. kalau gitu jalur magangnya magang startup aja. Kenapa? Ya, Nggak jadi bisa ini ya Pak, nggak bisa apa? Mas Asem gitu nggak bisa Pak? Atau gimana? Atau lebih disarankan aja? Artinya startup itu kan harusnya ini apa? Kalau dulu ya, kalau dulu kayak Credusen, yang saya tahu sih Credusen ya. Credusen itu angkatan 2019. Jadi memang tiap semester itu, kalau mahasiswa udah fokus bikin startup, dia tuh udah nggak mau ngerjain yang lain-lain. Itu itu ciri bahwa memang mereka sedang fokus di startup gitu. Tapi kalau ada mahasiswa yang saya startup nih, tapi masih bisa magang di tempat lain, masih bisa ikut kuliah, itu meragukan sebenarnya. Startup itu susah loh bikinnya. Makanya sebenarnya eh, agak ini juga nih kalau overdrive terlalu banyak ya sebenarnya. Gimana nih pembagiannya? Mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin kayak Dimas yang lebih tahu. Apakah wajar gitu ya bagi sebuah startup itu foundernya ada 10 atau 11 gitu. Jangan-jangan eh, tiga, tapi sebenarnya yang delapannya itu adalah rekrutan, direkrut untuk mengerjakan ini apa aspek teknisnya gitu. Gitu. Kalau misalkan kayak gitu, apa nggak bisa juga? Maksudnya, misalkan foundernya awalnya segini, terus nanti emang kita ngerekrut, tapi baru join BTP-nya kayak gitu. Nah, ya itulah kalau bagi saya mungkin eh, sewajarnya kalau misalkan mahasiswa udah bilang bahwa dia startup, itu biasanya dia harusnya fokus di startup itu gitu untuk mengembangkan startup. Kalau dia masih bisa magang di tempat lain, berarti dia bukan startup harusnya gitu. Hmm, Masih bisa kuliah, oh berarti bukan startup kalau gitu. oke, terima kasih Pak. Oke. Tadi sampai mana ya? Tulis modal. Berarti di akhir dibahas ya Pak. Ya, tadi udah ya. Eh, Baru pembimbing akademik magang Pak. Oh ya, tadi ya berarti eh, bikin satu dokumen tapi lembar pengesahannya beda. Jadi yang ketalentan ditandatangani oleh pembimbing akademik magang. Misalnya, Lawi Pak yang lulus jalur publikasi berarti tinggal fokus ke laporan magang ya. Iya, karena paper sudah terpublikasi. Ya, nanti tinggal di convert ya ke ini ke laporan ya. Mari, saya izin bertanya Pak, untuk sistematis rekognisi magang bagaimana Pak? Sistematis rekognisi magang. Yang semester 7 apa semester 8 ya? Tadi udah dibahas satu amarnya. Pokoknya nanti di semester akhir ada Google Form yang harus diisi gitu loh ya. Kalau untuk yang semester 7 kan ada Kapita Selekta sama rekognisi. Ini membahas sistematis rekognisi magang. Kalau semester 7 ada Kapita Selekta dan rekognisi. Nanti yang Kapita Selekta itu ada form magang ekstensi. Hanya rekognisi semester 8 saja. Oh, tadi udah dibahas ah. Kamu telat ya?
Nih, jadi untuk yang mata kuliah bahasa Inggris profesional nanti diambil nilainya dari UPRT. Untuk yang pengembangan profesionalisme sama olahraga diambil dari form penilaian atasan. Jadi nanti kamu minta ada formnya ya. Formnya di mana? Di sini nih. Formnya di sini nih ya, di website ini. Sementara untuk yang manajemen proyek sama proyek terapan ada form CPMK nanti diajukan ke dosen pembimbing PA, dinilai, semua dokumennya udah lengkap, nanti upload ke Google Form yang akan kita buka di akhir semester. 4 minggu 14 15-an lah. Begitu. Izin bertanya, siapa nih? Alilah. Untuk yang direct track, berarti magang dan PA-nya barengan ya Pak? Betul. Kira-kira timeline-nya itu bagaimana Pak? eh Seperti biasa, semester depan itu cari tempat magang, cari tempat magang. Kalau magangnya mungkin udah tahu ya, semester depan cari tempat magang, eh dapat magang, cari tempat magang, terus dapat misalkan ya, daftarin di Talenten, magang, nanti di akhir semester eh, presentasi sama laporan magang. Lalu untuk PA-nya, boleh nggak menggunakan pekerjaan mengangkat topik yang dikerjakan di tempat magang? Boleh. Nah, PA-nya nanti semester depan berarti ya. Semester depan sama sebenarnya, sama seperti ini alurnya. Sama seperti ini. Jadi kan PA, yang ngambil PA itu ada yang di semester ganjil, ada yang semester 8, nih, semester genap gitu ya. Sama seperti ini. Jadi nanti bikin dulu proposal PA, upload ke LMS, nanti akan diumumkan di grup TA. Grup TA itu kan ada di community ya, join aja ke situ. Jadi upload proposal PA ke LMS yang sudah ditandatangan ya sama calon dosen pembimbing satu. Nanti akan diumumkan pembimbing satu, pembimbing duanya siapa, upload ke Igrasias, lapor ke PA untuk diajukan SKTA. Setelah itu lanjut bimbingan pada kalau udah siap daftar sidang, sidang, nanti revisi, pengajuan predikat kelulusan, yudisium dan wisuda gitu. Jadi sama kok, sama. Cuman ini semester 7 kayaknya sedikit ya. Nggak sedikit ya. Yang angkatan 2025 itu lumayan juga ada 18 ya. Sebentar. Ada 18. Ada 18. Lumayan lah banyak. Nanti sama kok prosedurnya seperti ini. Nah, kira-kira tahun ini udah ya. Nah, Secara izin menambahkan Pak, semoga membantu. Seperti yang saya kalau founder itu adalah pencetus ide saat startup itu dibentuk. Kalau ada tim masuk selain founder itu bisa termasuk sebagai co-founder. Pegawai tergantung kesepakatan para founder. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, founder dan co-founder. Em, ini mungkin masalah waktu kali ya berarti ya. Kalau ada tim masuk selain founder itu bisa diterima sebagai co-founder. eh Iya, secara struktural seperti itu di startupnya ya, ada founder, ada co-founder. Apakah co-founder bisa ikut jalur startup? Lebih cenderung pe- penentunya adalah waktu kapan si co-founder ini join gitu ya. Kalau misalkan di semester 8 itu nggak bisa gitu ya. Kalau di awal-awal semester, ya semester 7 mungkin masih bisa lah ya sebagai co-founder gitu ya. Tapi kalau semester 8 itu harusnya sih nggak bisa. Habis ya? Ada lagi nggak? Hmm, gitu. Nah, mungkin masih ada pertanyaan. Oh, ada satu. Masih ada, berarti kalau joinnya dari semester 5 6 itu bisa apa ya? Bisa. Bisa.
Cuman itu tadi lagi ya, kalau misalkan startup itu kayaknya cocoknya ya di semester 6, 7, 8 gitu kan. Itu ya berkaitan dengan startup aja si kegiatannya. Kalau misalkan ke sana ke sini jadinya kita agak ragu untuk merekognisi sebagai jalur startup gitu. Hmm. Meskipun kayak eh, di Lunar itu kan ada Sera ya, yang saya tahu ya, Sera Dimas itu founder ya. Kalau Melati Aira itu kan nanti nggak tahu saya. Kemarin Sera juga jalur magangnya magang, bukan magang startup juga ya, magang magang apa Sera bekerja ya, sama Melati Aira itu magang, belum magang. Iya. Ini bisa ya. Kalau magang di startup sendiri itu bisa madu sumpah. Lalu jika tidak, apakah semester 8 bisa ikut rekor menjalankan startup? Tidak. Maksudnya gimana ya? Oh, tuh saya magang startup ya. Kalau magang di startup sendiri itu, nggak ada magang di startup sendiri itu nggak ada. Magang startup itu artinya dia mengerjakan startup yang startupnya sedang diinkubasi oleh BTP. Itu magang startup. Beda kasusnya sama yang Lunar. Lunar itu sudah PT startupnya, sehingga bisa menerima mahasiswa magang. Nah, mahasiswa yang magang di Lunar itu disebutnya bukan magang startup, magang biasa aja, magang fakultas ya, gitu. Jadi nggak ada magang di startup sendiri itu nggak ada. Eh, magang di startup sendiri. Jadi Mas kemarin magangnya apa ya? Eh, Ya pokoknya kalau Lunar itu dia udah punya PT sehingga bisa menerima magang gitu. Nah, jadi Masnya sendiri bukan magang di situ ya? Ya Pak, magang startup inkubasi BT. Ya, magang startup itu namanya. Jadi magang, jadi magang mengerjakan startup dan startupnya itu sedang diinkubasi oleh BTP. Eh, itu bisa madusem Pak, bisa madusem. Ya memang harusnya seperti itu. Nanti di semester 7 magang startup, semester 8 ya magang startup juga, madusem gitu ya. Karena memang jalur PA-nya jalur startup gitu kan. Laporannya apa? Laporannya eh Bentar ya, ini saya udah disclaimer ya. Saya juga agak sedikit jadi bingung. Hmm, Kalau kayak di Mas Era itu kan jalurnya apa kemarin ya? Engineering ya? Startup ya bisa ya? Jalur startup itu. Di Mas itu startup. Saya kemarin nanya mau pindah ke startup template-nya. Jadi bukan jalur Madusem tuh. Jalur startup. Nanti template-nya template startup. Madusem, iya Madusem. Madusem lah. Kalau misalkan startup itu. Lalu jika tidak, apakah semester 8 bisa ikut rekognisi menjalankan startup? Rekognisi menjalankan startup. Nah, saya kok jadi bingung ya. Rekognisi menjalankan startup. Tidak magang gitu ya? Tidak magang, tapi rekognisi menjalankan startup. Eh, rekognisi itu ada berapa nih? Nah, kita lihat rekognisi. Hmm. Ada praktek kerja industri, magang ya, rekognisi magang, studi independen, penelitian atau pengembangan ilmiah, kegiatan organisasi, pertukaran pelajar, sertifikat profesi, kompetisi, bekerja. Kalau kamu mendapatkan gaji dari startupnya, bisa bekerja nggak ya? Intinya gini sih,
kalau startup itu berarti harusnya dia madusem, ya kan, magang startup dua semester. Karena sewajarnya kalau fokus di startup, ya udah startup semester 7 startup, semester 8 startup gitu kan. Agak membingungkan kalau semester 7 magang startup, semester 8 tidak magang, tapi semester 8-nya mau ikut rekognisi karena mengelola startup. Ya udah lanjut aja sih sebenarnya Mas. Lanjut ya, lanjut magangnya gitu di semester 8. Jadi rekognisi, gitu ya, rekognisi berdasarkan startup, rekognisi praktek kerja industri kali ya. Jadi independen. Independen. Oke. Jawaban saya itu dulu ya. Jawaban saya itu dulu. Saya catat dulu. Kalau misalkan dirasa tidak memuaskan, saya coba rumuskan dulu. Kira-kira saya cari apakah pernah ada studi kasus sebelumnya, atau misalkan kalau misalkan tidak ada dan pertanyaan ini baru ditanyakan gitu ya. Nanti saya coba rumuskan kira-kira jawaban yang pasti seperti apa. Gitu ya, Windy ya. Pak, untuk konsultasi lebih lanjut, untuk pembahasan kelulusan ini dapat menghubungi siapa, Pak? Dosen wali, dosen pembimbing PA, saya. Saya terakhir ya. Dosen wali dulu lah. Dosen pembimbing PA juga bisa. Eh, saya terakhir. Oh, magang startup. Iya, Pak, magang startup yang masih BTP. Gitu. Ya, magang aja di semester 8-nya juga. Magang, lanjut magang. Gitu, Windy. Capek ya? Ada lagi? Ini harusnya nanti ada FAQ nih. Jadi pertanyaan teman-teman ini saya cantumkan di sini. Apa nih yang sering ditanyakan gitu ya? Saya cantumin di sini. Biar adik-adik angkatan kalian itu kalau punya pertanyaan yang sama, dia bisa langsung dapat jawabannya dengan hanya melihat ini. Oke, 12.00. Tidak ada ya? Berarti sudah cukup ya. eh Sekali lagi, mungkin nanti mungkin mungkin muncul ada pertanyaan baru. Itu boleh ditanyakan, boleh ke dosen wali, boleh ke pembimbing PA, pembimbing magang, ke dosen lah sebenarnya ya. Boleh ke siapa? Boleh ke saya juga boleh. Itu kan. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawaban saya terasa membingungkan, ya itu mungkin juga karena kita sebagai prodi masih belum eh, mengcover ya. Panduan yang ada itu belum mengcover semua kasus yang mungkin terjadi. Jadi bisa saja kasus ini belum pernah nih ada presiden sebelumnya, sehingga ketika muncul kasus itu kita juga rada bingung. Ini pakai apa ya, gitu kan? Ini pakai apa? Tapi dari Prodi selalu mencoba untuk bikin aturan yang semuanya itu clear, bisa mengcover semua kemungkinan kasus yang terjadi, semua eh, ya kasus nih yang terjadi, gitu ya. Jadi tadi terutama pertanyaan yang terkait dengan startup ya. Sebagai informasi juga kan estafet mau dihidupkan lagi. Jadi mungkin itu akan menambah clear apa-apa yang masih abu-abu yang tadi disampaikan oleh saya sebagai ketua prodi. Gitu. Yang ketiga, ya udah ya itu ya. Tadi kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan lebih lanjut nanti. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang masih abu-abu nanti coba kita rumuskan ulang ya. Boleh ditanyakan ulang lagi nanti ya, secara eh, langsung lah di kampus. Itu saja mungkin ya dari saya karena sudah jam 12. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih juga atas kehadirannya, partisipasinya, diskusinya. Saya tutup sosialisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Sama-sama. Pak. Yuk, sama-sama. Stop recording.